Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Diva Negara dengan NPM 2021435899. Pada video ini saya ingin mendemonstrasikan aplikasi yang saya buat yang berjudul implementasi algoritma Naive Bayes untuk klasifikasi usulan permajaan aset IT di Yayasan Adjar. Untuk langkah pertama, di sini saya akan menghidupkan XAMPP, di mana ini berfungsi sebagai database yang akan terhubung dengan aplikasi yang saya buat, di mana ada untuk filenya berbentuk website. Di sini kita bisa pencet start untuk Apache dan MySQL. Ketika sudah hidup, kita bisa menuju browser dan mengetikkan localhost nb login php. Ini adalah tampilan utama dari aplikasi yang saya buat, yaitu tampilan loginnya. Di sini ada password yang menggunakan admin dan admin. Di sini saya menggunakan fitur hide untuk menunjukkan passwordnya. Ini juga bisa kita login jika tidak sesuai, maka seharusnya menolak. Misalnya saya masukkan password yang lain, maka username atau password salah, yang artinya login ditolak. Oke, kita masukkan password yang benar, admin. Nah, di sini adalah tampilan utama dari aplikasi yang saya buat. Di sini terdapat beberapa bar atau grafik batang yang belum terisi karena database-nya masih kosong. Nah, di sini dalam video kali ini juga saya akan memasukkan database murni ya. Di sini untuk masuk ke database, kita bisa masuk ke data barang. Di sini masih kosong, belum ada data barangnya. Kita bisa tekan choose file untuk masuk ke data barang. Di sini terdapat data barang sudah saya upload, yang saya sudah buat, dan kemudian akan saya upload di sini, upload from mobile. Atau kita bisa melakukan upload file langsung di sini. Itu adalah fitur saya buat. Oke, di data barang. Oke, di sini kita open. Di sini kita tekan upload, maka proses akan tunggu sebentar. Oke, data sudah berhasil diunggah. Nah, tadi kan kosong, itu karena data belum masuk. Jadi di sini jika data sudah masuk, maka ini adalah tampilan grafik bar berdasarkan kondisi barang, berdasarkan usia, kelas barang, dan frekuensi penggunaan barang. Ini adalah tampilan utama dari aplikasi yang saya buat. Oke, kita masuk ke data barang. Kemudian di sini ada jumlah file yang terdapat 100 yang sudah saya siapkan. Ini adalah file-file aset IT. Di sini saya akan coba untuk menambahkan barang dan menggunakan fitur klasifikasi. Tapi pertama kita gunakan klasifikasi dulu. Di sini kita tekan klasifikasi. Di sini terdapat menu klasifikasi atau form klasifikasi Naive Bayes. Di sini terdapat presentasi latih, di mana di sini terdapat persenana. Dapat 10%, 20%, 30%, 40 sampai 50%. Apa yang dimaksud dengan 10%, 20% ini? Maksudnya adalah ketika untuk data latih yang dipakai adalah 10-nya dari 100. Maka kalau kita tekan 10%, maka dia akan mengklasifikasikan data latih 10 dengan total data 100, data uji adalah 90. Maka bisa kita lihat sini adalah data yang dilatih, yaitu 10% dengan data 10 data. Maka di sini hasil prediksi pada data uji. Karena datanya 10%, maka statusnya akan berbeda-beda. Nah, di sini terdapat frekuensi, kelas asli, dan prediksi. Kelas asli adalah kelas yang sebelumnya yang dalam inventaris. Artinya kelas ini adalah kelas murni yang belum diklasifikasikan sama sekali. Kemudian di sini ada kelas prediksi. Di kelas prediksi ini terdapat kelas baru. Jadi ini adalah kelas lama dan ini adalah kelas baru. Jadi untuk mendapatkan kelas baru ini maka menggunakan prediksi dari kelas asli, frekuensi, usia, dan kondisi. Mana hasilnya ini akan membuat kelas baru. Dan di sini ada status, di mana status ini adalah silang. Apa yang dimaksud dengan tanda silang ini? Yaitu artinya adalah perubahan dari kelas tersebut. Sebagai contoh seperti ini. Jika kelas tersebut dipantau dan berubah menjadi layak, maka artinya tidak sesuai dengan prediksi. Kemudian kalau kelas tersebut dipantau dan ini hasilnya dipantau, maka hasil prediksi adalah benar. Maka terjadi perubahan yang cukup besar, di mana untuk 10% ini adalah akurasi 46,67%, di mana hasil ini sangat rendah dibanding untuk melakukan klasifikasi yang sesuai dengan standar. Maka dari itu, di sini terdapat saya buat 20%, 30, dan 40 sampai 50%. Kenapa tidak dibuat sampai 60? Karena untuk basis klasifikasinya
Jika melampaui 50%, maka data tersebut akan terlalu banyak yang dilatih, yang hasilnya akan kalau saya bilang itu percuma. Jadi kenapa 5%? Anggaplah sebuah barang itu 50% itu adalah kita tidak tahu datanya seperti apa. Anggaplah sebuah mouse itu tidak memiliki data yang akurat. Maka jika jumlahnya data yang tidak akurat tersebut lebih dari 60, maka klasifikasi ini sebagaimananya tidak berguna. Jadi kalau untuk ingin mengklasifikasi sebuah barang, maka kita ambil sebuah data yang zonanya itu gray, abu-abu, yang artinya data tersebut dalam klasifikasi antara layak atau tidak. Kemudian kita bisa cek untuk 20% sini. Tapi sebelum itu kita bisa memperhatikan ini dulu sebentar. Nah, sini adalah metrik per kelas, yaitu tidak layak dipantau dengan precision 56, 33, 41. Ini ada precisionnya terlalu tinggi, terlalu rendah, maaf menurut saya terlalu rendah, karena kan untuk uji latihnya adalah 10, dimana 10 itu emang terlalu rendah untuk klasifikasi. Itulah kenapa saya membuat 20%. Maka kita bisa cek di book Excel yang saya buat sini. Mohon maaf. Oke, di sini ada data persentase 10% yang sudah saya hitung secara manual. Dapat akurasi yang sudah saya buat. Rumus ini adalah rumus murni dari akurasi naive Bayes. Nah, kita bisa lihat sendiri sini ada jumlah prediksi benar dibagi jumlah data uji dikali 100%, di mana di data persentase 10% jumlah data uji adalah 90 dengan prediksi 42, prediksi salah sebenarnya 48. Jumlah prediksi salahnya sangat tinggi, kalau saya katakan cukup tinggi, 48, di mana prediksi benar hanya 42. Itulah kenapa ketika kita melakukan penjumlahan perhitungan naive Bayes, maka hasilnya didapat dalam 46,67, itu artinya sesuai dengan akurasinya. Oke, bagaimana jika kita menguji data yang sebesar 20%? Maka akan ada kenaikan dari data latih tersebut, di mana data latih tersebut berjumlah 20 data. Dengan data yang lebih banyak, maka akurasinya akan semakin tinggi. Secara logika seperti itu. Kemudian kita bisa cek di sini jumlah X-nya sudah mulai menurun dengan klasifikasi yang sudah meningkat jauh. Nah, di sini ada hasil evaluasi di mana data yang benar adalah 57 dari 80 data dengan akurasi 71,25%. Kemudian ada tidak layak 66, 73, dan 78. Ini angka precision yang cukup tinggi dengan angka recall dan F1 score yang cukup tinggi juga. Nah, jika kita gunakan perhitungan secara manual, maka hasilnya adalah 20% adalah jumlah data uji, prediksi benar 57 dengan prediksi salah 23. Maka prediksi salah jadi menurun dikarenakan data uji yang dilatih cukup tinggi, yaitu 20%, dengan hasil 71,25%. Maka kita bisa cek di sini hasilnya 71,25%. Lalu bagaimana jika kita melatih jumlah yang cukup tinggi? Misalnya kita anggaplah 50% data latih. Berarti data yang diuji adalah 50% dengan data ujinya adalah 50. Maka dengan hasil yang cukup tinggi, kita mendapatkan status yang cukup tinggi juga, dimana hasil prediksinya hampir kemungkinan sangat tinggi dengan hasil prediksi benar 43 dari 50 data dengan akurasi 56%. Ini adalah precisionnya yang cukup tinggi, 94 dengan layak 87 dengan data dipantau 76. Recall 80 dengan F1 score cukup tinggi juga, antara 86, 87, dan 83. Bisa dilihat di sini ada data latih, data uji, dan probabilitas dan scoring. Ini adalah report. Jika saya tekan data latih ini, maka kita bisa mendownloadnya secara manual. Sini juga ada data uji dan data probabilitas dan scoring. Ini kita bisa dilihat, sini adalah laporan data latih. Saya dicek, ini sesuai dengan statistik yang kita latih. Kemudian, mohon maaf, tertekan. Kemudian kita bisa ekspor data uji juga. Di sini ada 4 ekspor. Ini adalah hasil prediksi yang sudah saya buat. Ini kemudian kita juga ada bisa mengekspor probabilitas. Dan kita bisa tekan di sini. Hasilnya seperti ini. Ini adalah probabilitas Laplace dan seterusnya. Sini adalah atribut kelas, kemudian ada atribut usia, di mana di sini adalah skor yang saya membuat saya sebagai patokannya di sini. Ini adalah hak usia layak yang saya hitung menggunakan variabel khusus dan skor 0,5 dan 0,1.
juga ada frekuensi, sudah dibuat variabel. Kemudian sini ada scoring. Sini adalah hasil evaluasi dari semua data yang sudah dibuat. Nah, hasil evaluasi umum, jika data yang prediksi adalah benar 50, maka akurasi 56%. Ini laporan utama yang nanti akan diserahkan kepada pihak yayasan. Dan begitu hasil evaluasi ini bisa digunakan untuk aset permajaan sebagai acuan. Oke, kemudian kita akan mencoba untuk mengedit barang. Di sini terdapat ada 100 barang. Kemudian bagaimana kalau kita tambahkan barang tersebut? Ambil contoh tambah barang, misalnya keyboard Asus, atau mungkin kita bisa speaker kondisi baik, usia tahun adalah 2 tahun dengan frekuensi penggunaan tinggi, dengan kelas prediksi layak. Kemudian kita simpan localhost, masih disimpan. Oke, maka di sini akan terdapat data baru. Nah, apa maksudnya dengan baik ini dan kedua baik yang ini? Ini ada perbedaan di mana kondisi baik ini adalah data original, sedangkan ini adalah data yang baru kita masukkan tadi. Itulah untuk membuat perbedaan. Jadi sebagaimana saya ingin membuat sebuah data yang murni tanpa diutak-atik, maka hasil klasifikasinya kita bisa lihat akan ada perbedaan di mana kita masukkan data yang tidak murni atau misalnya kita masukkan by aplikasi, maka terdapat perbedaan di sini. Kemudian untuk barang sudah masuk satu-satu di sini dengan kondisi layak. Dan bagaimana kalau kita klasifikasikan, dan kita klasifikasikan anggaplah mungkin 40%, maka hasilnya terdapat paling bawah sini. Ini speaker lagi dengan kondisi tidak layak. Ini ada kelas baru dengan X. Maka kalau kondisi seperti ini, maka kita bisa langsung merubah data tersebut agar aset tersebut dapat kita laporkan sesuai dengan hasil prediksi. Contohnya seperti ini. Inilah fungsinya fitur edit, dimana yang tadinya layak kita ubah menjadi tidak layak. Maka kita update kembali data barang, klasifikasi kita 40% seperti yang tadi. Nah, hasil yang dapat adalah checklist. Nah, ini adalah data yang sudah kita edit dan kita buat menjadi sesuai dengan hasil prediksi, yaitu tidak layak. Oke, untuk fitur lainnya seperti logout dapat kita buat di aplikasi tersebut. Oke, baik, mungkin untuk demonstrasi aplikasi hasilnya seperti ini. Mohon maaf untuk bila ada kata-kata yang salah atau kata yang kurang baik, mohon maafkan. Dan terima kasih untuk dosen Ibu Melati, untuk Bapak Nur yang sudah menjadi pembimbing baik materi dan teknik, dan yang bisa saya sampaikan. Baiklah, saya tutup dengan ucap alhamdulillah. Baiklah, selamat malam, selamat sore, selamat siang. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.